Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02, Ibu Nurul Koniam, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SDN 02. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang ini kita masih bisa berkumpul untuk acara aksi nyata model 1.4 diseminasi budaya positif di SDN 02 Bojonegoro oleh Ibu Eni Kusumawati SPD CGP A11 188A tahun 2024. Serta sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, marilah acara ini buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Koniam selaku Ibu Kepala Sekolah SDN 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbahagia hari ini. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang semoga nanti kita di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu, Bapak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata modul 1.4 dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN 02 yang dilaksanakan sebagai tugas dari Ibu Eni Kusumawati untuk mengikuti CGP pada tahun 2024 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk CGP ini karena juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk saat ini, sehingga mohon dukungan dan juga doanya dari panjenengan semoga apa yang dilakukan Bu Eri untuk mengikuti CGP tahun ini bisa lolos dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal yang diinginkan dan juga bisa membawa perubahan positif untuk SDN 02 ini. Dan juga saya harapkan tidak hanya Bu Eri saja yang ikut di CGP, mari ibu-ibu serta bapak-bapak yang lainnya mengikuti program CGP tahun berikutnya jika masih ada, masih memungkinkan karena usia juga diperhitungkan ya. Sehingga apabila ada kesempatan diikuti, karena apa? Menambah pengalaman kita, menambah juga ide-ide kita, sehingga dengan mengikuti CGP harapan saya diterapkan di sekolah sehingga ada kemajuan untuk sekolah tersebut. Itu harapan dari kita semua dan tentunya harapan dari pemerintah dengan adanya CGP bisa membawa perubahan yang positif dari sekolah tersebut. Dan selama ada kesempatan apapun itu ambil ikuti. Saya yakin tetap ada manfaatnya bagi kita, manfaat bagi kita, bagi siswa kita, bagi lingkungan kita, ya. Dan juga tentunya CGP ini nantinya akan berlanjut untuk lolos mengikuti, dipermudah untuk mengikuti seleksi kepala sekolah. Karena apa? Kepala sekolah yang makin lama makin tahun ada yang pensiun, kemudian ada yang mutasi dan sebagainya, ini diambilkan dari guru-guru penggerak, sehingga kemarin juga sudah ada yang lolos dan rata-rata yang lolos di Bojonegoro semuanya itu wajib dari guru penggerak ini. Walaupun kemarin ada juga yang sempat saya tidak mau mengikuti karena apa? Yang dari Bojonegoro pasti ditempatkan di luar Bojonegoro. Dan kemarin ada juga wacana dari K3S yang mengikuti rapat di kabupaten memberi masukan hal seperti itu.
mengapa guru-guru di Kecamatan Bojonegoro tidak mau ikut CGP? Ditanya oleh Pak Nur, masalahnya apa? Kemudian diungkapkan banyak yang tidak mau mengikuti seleksi kepala sekolah karena berisiko setelah itu apa mesti dibuang di luar kota. Itu yang tidak diharapkan. Kalau saya sudah pernah di luar kota 13 tahun masuk kembali non saya kan juga berpikir itu juga. Maka dari itu ambil segi positifnya, ikuti apa yang menjadi aturannya, terapkan di sekolah, dan semoga membawa hal positif dan perubahan bagi sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap berjuang, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini yang akan disampaikan oleh Ibu Eri Kusumawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Terima kasih, Bu Dinis. Mohon izin Ibu Gubernur ya, Bapak Ibu, Pak Kapolter sebelumnya karena sudah mengganggu waktu pensiunan, siang-siang saya repotin. Pertama, saya ingin mengucapkan salam menyapa panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Nurul Konia sebagai Kepala SDN Rawa 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Rawa 2 yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah dipertemukan di SDN Rawa 2 dalam rangka mendukung sekaligus memotivasi kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024, yang mana pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya pahami tentang diseminasi budaya positif khususnya di SDN Rawa 2 Bojonegoro. Yang kedua, Bapak Ibu, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhirat kita akan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, karena hari ini sudah siang ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini tujuan saya bukan untuk menggurui panjenengan semua, karena panjenengan juga sudah guru dan sudah pintar. Tapi tujuan saya di sini murni untuk sharing ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti program calon guru penggerak di tahun 2024 angkatan 11. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah masih semangat. Kasih BOW dulu ya. Kasih BOW. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Oh, gitu ya. Terima kasih. Oke, monggo untuk mengawali penyampaian materi ya. Ini monggo Mbak Nisa. Nah, langsung untuk slide keempat. Nah, Bapak Ibu, di siang hari ini ya, terkait dengan diseminasi budaya positif yang hari ini akan saya sampaikan ke panjenengan semuanya. Ini saya akan menjelaskan dulu bahwa konsep inti dari budaya positif sendiri itu terdapat 6 poin ya. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia, yang kelima tentang posisi kontrol guru, yang selanjutnya ini ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran paradigma baru ini dirancang
Nah, dari sini, dari paradigma itu tadi Bapak Ibu, ternyata itu menimbulkan miskonsepsi atau perbedaan pendapat. Ya, untuk yang pertama sebetulnya perbedaan pendapat atau miskonsepsi di sini itu sangat banyak. Tapi saya hanya mengambil beberapa poin saja. Untuk yang pertama, realitanya guru itu beranggapan bahwa siswa memiliki kemampuan yang sama. Artinya ketika guru mengajar di kelas itu guru di situ sebagai subjek atau pelaku utama dan menganggap muridnya semuanya sama. Padahal idealnya itu murid tidaklah sama, karena murid dilahirkan ditakdirkan dengan membawa keunikan dan perbedaannya sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Kemudian miskonsepsi yang kedua itu tentang pemberian reward atau hadiah. Itu merupakan sesuatu yang paling utama dalam meningkatkan kedisiplinan atau prestasi. Ini yang kita alami Bapak Ibu ya. Tetapi idealnya tidak diperbolehkan untuk memberikan reward, dikarenakan itu nanti akan memunculkan rasa malas pada murid. Karena apa? Mereka bisa melakukan hal yang positif itu karena ada reward atau hadiah atau imbalan. Seharusnya kita melakukan segala sesuatu yang positif itu harus berdasarkan dari hati nurani kita sendiri. Itu idealnya, tapi realitanya seperti ini. Kemudian miskonsepsi yang ketiga itu untuk menumbuhkan budaya positif diperlukan tata tertib atau peraturan. Itu perbedaan miskonsepsi yang ketiga. Seharusnya kita tidak perlu menggunakan tata tertib, tapi yang kita tekankan di sini adalah memberikan keteladanan atau contoh bagi anak-anak kita. Insya Allah dengan kita sabar senantiasa memberikan contoh atau keteladanan, itu nanti akan menjadikan anak-anak kita meniru dan mengikuti apa yang kita laksanakan. Gitu. Seperti kata orang Jawa ya, guru itu berasal dari kata dibuku dan ditiru. Dari satu kata yang sederhana itu bisa diterapkan ke anak-anak, bahwa anak-anak itu sebetulnya menginginkan keteladanan atau contoh dari kita. Kemudian miskonsepsi yang keempat itu adalah penerapan budaya positif menggunakan hukuman. Nyuwun sewu Bapak Ibu, bahwa penerapan budaya positif menggunakan hukuman itu memang realitanya seperti itu. Karena anak-anak zaman sekarang itu jika memang ayo nah kamu misalnya tidak mengerjakan PR, kamu akan saya hukum. Karena lari satu kali putaran halaman SDN Growol misalnya seperti itu. Padahal seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan, tapi dengan cara melakukan pendekatan secara intens dengan anak-anak kita, dengan memberikan komunikasi yang baik agar anak-anak kita itu tidak melakukan hal yang negatif gitu. Lanjut Mbak Nisa, lanjut lagi. Oke, selanjutnya yang kedua, kalau tadi itu tentang paradigma ya, perubahan pembelajaran. Kemudian yang kedua ini tentang disiplin positif, yang mana pendekatan untuk mendidik anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Itu tadi yang seperti saya sampaikan pada poin yang pertama tentang paradigma. Kemudian tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga murid itu nantinya bisa mengacu pada nilai-nilai universal, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai yang dimaksud di sini adalah anak mampu belajar mengontrol dirinya sendiri dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, agar kedepannya mereka bisa jauh lebih baik gitu. Kemudian pada disiplin positif ini memerlukan beberapa prinsip, diantaranya adalah pertama saling menghormati, jadi antara guru dengan murid harus saling menghormati. Kemudian yang kedua mengidentifikasi motif dibalik perilaku anak, ya, guru harus tahu kira-kira motif apa, kenapa kok anak itu bisa melakukan
harus fokus bagaimana kita mencari solusi kenapa anak-anak kita melakukan hal tersebut, begitu. Kemudian yang terakhir, memberikan dorongan bukan pujian, ya. Memberikan dorongan itu berupa motivasi, penguatan kata-kata, ayo nak kamu pintar, jadi ibu yakin kalau kamu besok tidak akan mengulanginya lagi, begitu. Bukan pujian, gitu. Oke? Selanjutnya di sini saya juga mendokumentasikan ya bahwa apa yang saya sampaikan di sini ada destinasi budaya positif itu di sini bukan hanya kosongan, tapi memang benar-benar dilaksanakan di SDN Ngrowo, terutama anak-anak kita. Nah, kenapa anak-anak kita bisa melakukan seperti ini? Karena atas arahan dan bimbingan Bapak Ibu guru semuanya, peran serta Bapak Ibu guru sehingga bisa menjadikan putra-putri kita bisa melakukan seperti ini. Nah, dan ini yang pertama ada berdoa sebelum pembelajaran, budaya pikir bersalaman menyambut siswa, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sepulang sekolah, budaya sholat duha bersama, budaya antri membeli jajan di kantin, dan yang terakhir berbaris rapi dan bersalaman sebelum masuk kelas. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, poin yang ketiga dari disiplin dari budaya positif tadi ya, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal itu berasal dari luar diri manusia, ya, luar diri manusia. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh faktor internal atau intrinsik, ya, motivasi dari dalam diri manusia. Dari luar itu terkait dengan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Maksudnya, nyuwun sewu, saya mencontohkan, katakanlah saya ya, mencontohkan. Karena di sini Ibu Guru sebagai kepala sekolah itu membuat peraturan siapa yang Bapak Ibu Guru yang datang terlambat akan ada hukumannya, misalnya seperti itu. Akhirnya saya berangkat dengan hati rodok terpaksa, begitu. Dengan rodok terpaksa dikarenakan saya takut karena nanti saya akan dihukum oleh Bu Nurul. Nah, keberangkatan saya yang tepat waktu itu berarti bukan timbul dari hati saya sendiri, melainkan karena untuk menghindari hukuman. Daripada saya dihukum kan mending saya tidak, lebih baik saya mengambil nyamannya diri saya, gitu. Itu yang faktor ekstrinsik atau eksternal. Kemudian yang kedua dari faktor ekstrinsik itu untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Saya berangkat pagi-pagi karena Bu Guru sudah menyiapkan reward bagi Bapak Ibu Guru yang datang selalu tepat waktu. Itu sama dengan yang poin pertama untuk menghindari hukuman, tapi kalau yang poin kedua mendapatkan reward. Enak didengar, tapi itu dilakukan bukan atas dasar hati nurani karena tanggung jawab dan komitmen, melainkan karena ingin mendapatkan hadiah, begitu. Kemudian yang motivasi intrinsik atau internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang faktor motivasi yang kedua, intrinsik ya, ini lebih kepada komitmen dan tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi apapun resikonya, apapun itu, karena itu sudah pilihannya menjadi seorang guru, berarti harus melaksanakan dengan senang hati dan tanpa paksaan, termasuk berangkat tepat waktu, gitu. Kemudian yang poin keempat, di sini ada keyakinan kelas, ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama antara guru dengan murid atau antara guru dengan siswa, yang mana sebelum pembelajaran dimulai pada awal-awal pembelajaran itu di kelas 6, karena saya mengajar kelas 6 ya, jadi saya contohkan, ambil contoh itu kelas 6 itu membuat keyakinan kelas.
kelas terbentuk tanpa proses, ya. Ini saya merumuskan dengan anak-anak saya kelas 6. Yang pertama yang mereka lakukan adalah siswa menulis keyakinan kelas sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka saya biarkan untuk mengeksplorasi apa ide-ide yang akan dituangkan ke dalam tulisannya. Kemudian yang kedua, guru dan siswa di sini, ya, saya dan siswa itu mendiskusikan keyakinan kelas yang sudah ditulis. Jadi dari hasil tulisan itu tadi didiskusikan bersama-sama, kemudian memilih dari apa yang mereka tulis tadi itu, dipilih mana yang kita butuhkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kelas, gitu. Kemudian selanjutnya mengubah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Semisal dilarang makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Dilarang makan itu adalah merupakan contoh dari kalimat negatif, yang mana dalam keyakinan kelas itu harus dirubah menjadi kalimat positif, yang nantinya akan berubah menjadi makan di jam istirahat, begitu. Kemudian guru dan siswa membuat kesepakatan. Jika semuanya sudah, ya, dirubah ke dalam bentuk kalimat positif, dari situ akhirnya dibuat kesepakatan dari keyakinan kelas yang dibuat. Nah, dari sini, ya, keyakinan kelas 6 yang kita sepakati ada beberapa poin. Di antaranya adalah berdoa sebelum pembelajaran dimulai, memperhatikan guru saat menjelaskan, makan pada jam istirahat, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, berpakaian rapi, membuang sampah pada tempatnya, dan saling menyayangi sesama teman, karena itu bentuk dari kasih sayang. Bagaimana Bapak Ibu, dari sini ngantuk? Ngantuk, ya? Ayo kita sendiri dulu, oke? Kita menyegarkan dulu, rasanya kita tidak ngantuk. Itu olahraga siang ini. Terima kasih. Setidaknya kita bisa merilekskan dan menghindari untuk ngantuk, gitu ya. Oke. Merompos ya, kalau udah. Monggo muncul dulu, oke. Sambil panjenengan muncul, saya lanjutkan lagi ya. Tadi tentang keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan. Ini hasilnya, tapi tidak semuanya saya masukkan, ya. Pertama menuliskan ide keyakinan kelas yang di atas, kemudian dokumentasi yang kedua itu menempel ide yang ditulis di depan, kemudian yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas yang sudah ditentukan, gitu, yang sudah dipilih. Kemudian selanjutnya poin yang kelima tentang budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia ini itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan
5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua tentang kasih sayang, yang ketiga tentang penguasaan, keempat kesenangan, dan yang terakhir kelima adalah kebebasan gitu. Pada poin pertama, yang bertahan hidup itu bisa kita ambil contoh ya tentang kebutuhan makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan seterusnya gitu. Kemudian yang untuk kasih sayang dan rasa diterima itu ada perasaan dari manusia bahwa dalam diri manusia itu tentunya ya pengen dipedulikan, kemudian diterima di bagian kelompoknya masing-masing, tidak diacuhkan atau tidak dicueki gitu. Kemudian kebutuhan yang ketiga ini tentang penguasaan, ini berhubungan dengan harga diri. Biasanya manusia itu bukan biasanya memang kita sebagai manusia itu kan harus memiliki harga diri gitu ya. Kemudian keinginan untuk dianggap gitu. Jadi masing-masing dari manusia itu tentunya dimanapun berada atau keberadaannya tentunya ingin diakui bahwa oh aku tuh loh ono gitu. Kemudian yang ketiga memimpin dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan ya. Kebebasan ini artinya ada dimaksudkan ini mandiri. Mandiri itu tidak menguntungkan orang lain, tapi dari diri kita sendiri itu kita sudah mampu gitu. Kemudian yang kedua memiliki pilihan. Jadi setiap manusia itu berhak menentukan dan memilih pilihannya masing-masing gitu. Terus mencoba hal baru. Kita sebagai manusia tentunya kan tidak berhenti pada satu pilihan. Tentunya kita harus memiliki atau menginginkan ya hal-hal yang baru dan kita coba, karena kita sebagai manusia memiliki rasa keingintahuan atau kepo ya, kalau bahasa ngetes sekarang itu kan kepo ya. Nah begitu. Kemudian yang terakhir ini tentang kesenangan ya. Kesenangan itu ya berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita senang. Kalau di sini saya tulis bermain, antusiasme, kemudian tertawa, saya tambahin shopping. Biasanya yang ibu-ibu senangnya shopping ya. Jadi itu masuk pada kategori kebutuhan manusia pada poin yang kesenangan gitu. Nah ini yang kelima, ada restitusi dan 5 posisi kontrol, di mana untuk restitusi dan 5 posisi kontrol ini terdapat 5 poin lagi. Semoga panjenengan tidak merasa itu apa ya istilahnya itu belenger bosen gitu dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama ini posisi kontrol ini khususnya untuk guru ya. Ini terdapat 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer gitu. Untuk yang pertama sebagai penghukum, pada posisi ini guru sering menggunakan atau menghukum dengan hukuman fisik ya. Fisik tadi seperti saya sampaikan di awal, seperti lari, kemudian push up 50 kali dan seterusnya. Itu bagian dari poin yang penghukum dari 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang kedua, guru memposisikan dirinya sebagai teman. Kalau sebagai teman berarti guru dan murid itu memiliki hubungan yang baik dan mampu melaksanakan komunikasi yang baik dengan murid tanpa membuat murid merasa terhakimi begitu. Kemudian yang ketiga, membuat merasa bersalah
untuk kita melaksanakan gitu ya. Manajer posisi guru ini lebih membimbing siswa ya, lebih membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi sebagai manajer ini guru memang benar-benar apa ya istilahnya itu legowo ya, legowo ikhlas membimbing anak meskipun anak itu banyak melakukan kesalahan gitu. Selanjutnya, nah dari restitusi dan posisi kontrol itu tadi, saya berusaha untuk menerapkan ya, saya ambil kasus pas kebetulan siswa saya memang ada yang seperti itu. Siswa makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Itu kasus saya yang saya alami seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan 5 posisi kontrol guru tadi, kita bisa menganalisis ya. Dari yang pertama, menghukum, saya langsung menghukum siswa saya. Ayo, siapa yang lari 100 kali? Begitu. Itu yang posisi menghukum. Kemudian yang saya menempatkan diri saya membuat rasa bersalah, itu akan berbeda. Kalimatnya berbeda. Sudah berapa kali nak kamu melakukan seperti itu? Kamu sudah membuat ibu kecewa. Kata kecewa itu ketika didengarkan oleh siswa itu menyentuh perasaan. Ya Allah, guruku wis api, wis peduli, kok aku jadi kecewa? Intinya begitu. Kemudian yang ketiga, guru memposisikan sebagai teman. Ya, guru memposisikan sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan yang ada. Jangan berbuat seperti itu lagi. Jadi bahasa yang digunakan lebih rileks, lebih santai. Begitu. Kemudian yang pemantau, karena posisi guru pada pemantau ini hanya cenderung melihat perilaku dari siswa, kemudian disertai dengan pengumpulan bukti-bukti. Jadi di sini guru hanya bertanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Yang saya tadi kalau realitanya kita itu anak yang melakukan kesalahan itu berarti harus dihukum, misalnya seperti itu. Nah, ketika kata hukuman itu didengarkan ke anak, terkesan itu lebih menyakitkan. Bahkan mungkin anak itu merasa dendam, begitu. Dan belum tentu ketika anak dihukum kemudian dengan diomeli dengan omongan-omongan yang pedas, anak jauh lebih baik, belum tentu. Bahkan anak justru akan semakin memuja. Itu kadang realita yang kita alami. Nah, dengan seperti ini karena hukuman itu kata-katanya lebih tidak enak atau kurang enak dirasa, jadi diganti dengan konsekuensi. Itu jauh lebih enak meskipun pada dasarnya sama, gitu. Kemudian yang sebagai manajer cukup bertanya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira sakit ya diterima ya? Sakit. Alhamdulillah. Ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, ya, saya ingin peran aktif dari panjenengan. Tadi kan ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, dari sini Bapak Ibu saya membuat satu kalimat petikan gitu ya. Nanti panjenengan jawab kira-kira jawabannya tadi itu apa. Ngerti ya? Oke. Yang pertama, kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, kira-kira posisi kontrol guru yang manakah yang tepat untuk mengisi ini? Guru membuat rasa bersalah. Oke. Nanti jawabannya
di belakang ya. Oke, ada pendapat lain Bapak Ibu? Ayo, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada pendapat lain dari Bu Dewi membuat merasa bersalah. Rasa sesal, kesel. Oke, yuk lanjut. Kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol guru yang seperti apa? Kerjaan. Perlu saya ulang ini kayaknya Pak Andre ini. Posisi kontrol guru tadi itu kan ada 5 ya. Penghukum, kemudian guru sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer, dan yang terakhir sebagai apa tadi sebelum saya sebutkan? Manajer ya, oke. Jadi itu. Yang pertama tadi pembuat rasa bersalah dijawab sama Bu Dewi. Sekarang kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Pemantau. Oke, kita save dulu ya jawaban panjenengan. Lanjut. Untuk kalimat selanjutnya, ayolah melakukan demi Bapak Ibu. Teman. Oke, kita save. Ayo Mbak. Konsekuensinya apa? Tahu kan? Manajer. Oke, ayo. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ada 5 pertanyaan sesuai dengan posisi kontrol masing-masing. Oke, sekarang kita buka jawabannya. Apakah betul jawaban panjenengan semuanya? Kira-kira bagaimana? Yang betul membuat rasa bersalah pada kalimat yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua tadi sebagai penghukum. Coba ulangi Bu Nisa ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya, tidak pernah benar. Itu kan sesuatu yang pedes, ya. Seakan-akan anak itu salah terus. Nah, kemudian guru dari kalimat ini sudah memponis atau menjustis si anak bahwa anak itu selalu melakukan kesalahan. Makanya di sini dikategorikan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang nomor selanjutnya teman, ayolah tadi ya. Nah, pinter Bapak Ibu gurunya. Kemudian selanjutnya pemantau. Tadi apa kalimatnya? Tadi apa ya? Apa konsekuensi ya? Konsekuensi apa? Tahu kan? Tadi jawaban panjenengan apa? Manajer. Manajer. Oke, ayo lanjut. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Karena yang terakhir itu tadi guru sudah membuat pertanyaan yang sifatnya sudah membimbing siswa. Oke, tepuk kasih WOW untuk Bapak Ibu guru siang hari ini ya. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, gitu. Oke, yuk. Kemudian lanjut saja. Nah, yang terakhir selanjutnya ini ya Bapak Ibu, yang terakhir kita sebagai guru itu ketika menangani masalah dengan siswa harus atau diharapkan menggunakan segitiga restitusi ya, yang mana segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab ya. Proses dialog yang dilakukan guru dengan murid untuk menjadikan murid lebih bertanggung jawab itu restitusi, segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi sendiri itu ada 3 proses ya. Yang pertama itu adalah untuk menstabilkan identitas ya. Kedua itu tentang validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari 3 proses restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Maksudnya guru di sini memberikan penguatan kepada si anak yang melakukan kesalahan bahwa sebagai manusia itu tidak luput dari berbuat salah, termasuk juga
yang pasti ini tadi ada kaitannya Bapak Ibu dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian tadi saya mengangkat kasus makan di dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Ketika saya melakukan restitusi sesuai dengan prosedur, tentunya saya bertanya tentang kenapa nak kamu kok melakukan itu atau makan di dalam kelas. Jawabannya itu karena lapar. Lapar tadi itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Berarti saya kan otomatis tidak bisa serta-merta langsung menyalahkan apa yang mereka lakukan, karena mereka memiliki alasan, yaitu mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup salah satunya adalah untuk makan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah, anak-anak diingatkan kembali, direview kira-kira ke apa yang sudah dilakukan anak-anak itu seperti apa yang saya contohkan tentang tidak boleh makan di kelas, itu kira-kira melanggar keyakinan kelas atau tidak. Tujuannya agar anak-anak itu tahu dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Oh, ternyata kemarin aku itu sudah membuat kesepakatan kelas dan itu harus dilaksanakan. Begitu. Ya. Ini dokumentasi penerapan restitusi. Sebetulnya ada video, tapi videonya panjang kali lebar. Jadi saya cuplik hanya satu dokumentasi gitu. Lanjut. Tadi Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan ya, materi tentang budaya positif, dan itu memang benar-benar real yang terjadi di SDN Ngrowo 2, dan memang saya alami karena memang saya di sini memang berperan untuk menyelesaikan kasus yang dialami siswa saya sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang ingin panjenengan tanyakan, atau mungkin panjenengan tahu unek-unek atau gambaran untuk menambahi apa sisi yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Monggo. Nah, ini ada dua penanya ini, Bapak dan Ibu. Kira-kira yang sekolah dulu, Oke. Monggo, Bapak Yuda, monggo. Saya mau tanya Bu ya. Monggo. Tentang budaya positif. Bisakah budaya positif itu tumbuh tanpa hukuman? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Apakah budaya positif itu bisa tumbuh tanpa hukuman? Sebetulnya dilema Bapak Ibu tentang itu. Apakah bisa kita menumbuhkan budaya positif tanpa kita menghukum? Sebetulnya dilema. Saya menjawabkan itu juga antara bagaimana ya, serba pakai woh. Ketika kita tidak memberikan hukuman, ternyata kita terkadang itu juga susah juga untuk mengendalikan anak-anak kita. Tapi kita tidak boleh menggunakan cara yang dianggap kurang tepat. Karena kita sudah mempelajari ilmu hari ini, berarti kita setidaknya berusaha semaksimal mungkin menerapkan ilmu yang kita dapat. Yang penting kita ikuti saja. Nah, bagaimana apakah bisa tumbuh atau tidak? Nyuwun sewu Bapak Ibu, terkait dengan penumbuhan budaya positif yang dilakukan anak-anak, itu kita tidak bisa serta-merta langsung mendapatkan imbalannya, atau tidak bisa serta-merta mendapatkan hasil, ya. Karena membimbing anak untuk melakukan hal-hal yang positif itu butuh proses yang sangat lama. Tidak bisa instan. Meskipun kita menggunakan hukuman, belum tentu hukuman itu akan membuat anak-anak kita itu jerah. Jadi kita memang harus sabar. Yang penting kita mengikuti aturan yang sesuai dengan ilmu yang diterapkan. Mungkin hasilnya tidak saat ini, tapi mungkin 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Tapi setidaknya apapun
budaya positif, selama kita melakukan hal kebaikan dan selama kita berusaha memberikan keteladanan yang baik, insya Allah sebenarnya anak-anak kita tetap ada yang mengikuti kita. Ngerti ya? Bisa diterima Bapak Udan ya? Bisa. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin menambah? Betul? Oke, sekarang selanjutnya pertanyaan yang kedua, monggo Bu Yani. Terima kasih. Saya tidak panjang lebar untuk bertanya. Saya ulangi. Suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak akan bertanya panjang lebar. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana cara menanamkan budaya positif itu sendiri di lingkungan sekolah, khususnya pada anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus juga. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif dengan anak-anak terutama di sekolah. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa cara menumbuhkan budaya positif itu kita salah satunya ini menurut pemahaman saya ya. Jadi bahwa nanti bisa Bapak Ibu yang lain sambil menambah. Kalau menurut saya, cara menumbuhkan itu kita melakukan keterbukaan komunikasi. Artinya apa yang kita inginkan dan apa yang anak-anak kita inginkan itu harus kita sharingkan. Apa maunya mereka dan apa mau kita. Nanti kita ambil jalan tengah. Jangan kita sebagai guru terus mentang-mentang sebagai guru kita memegang kendali memutuskan, bukan ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling pasti kita harus tidak pernah bosan untuk senantiasa memberikan keteladanan atau contoh untuk anak-anak kita berbuat hal yang baik, terutama melatih anak-anak kita bagaimana cara berkomitmen, bagaimana cara bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Begitu. Bagaimana Jadi? Sudah ya? Oke. Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Jelas? Tidak ada lagi ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada Bu pertanyaan? Ibu? Betul. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Itu tadi apa yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, khususnya saya pribadi ya, dan khususnya untuk semuanya. Dan jika ada salah atau ada kurang yang berkenan, mohon maaf untuk penyampaian diseminasi pada siang hari ini. Saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri atas aksi nyata diseminasi budaya positif di SD 02. Semoga nanti Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti CGB ya. Yang belum seperti Pak Andre, kemudian Bu Yani, semoga Bu Siza, Bu Siti sudah mau pensiun kurang 3 amplop. Semoga nanti Bu Siti ini bisa memberi contoh-contoh kepada junior-junior. Dan yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Huda. Monggo Bapak Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد ونعمة الجنة الكريم وعلي سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتنجينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات والأعمال. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد
شيء لنا وعليك هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Eri Kusumawati berjalan dengan lancar. Semoga nanti kedepannya Bapak Ibu Guru bisa mengikuti CGP seperti Ibu Eri Kusumawati. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah disiplin positif yang diterapkan di suatu kelas yang disepakati antara murid dengan guru. Ya, yang nantinya akan mampu membentuk budaya positif di sekolah. Itu bisa menyampaikan semua ide-ide kalian di sini. Kira-kira kesepakatan apa yang harus kita sepakati bersama dan harus dilaksanakan tanpa ada paksaan, gitu ya. Nah, tanpa harus ada paksaan. Nah, nanti semua apa yang kalian tulis nanti kita ulas bersama, kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Itu ya, saya. Silakan ini ditulis ya.